Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin summa qala wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati wal ilmul muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Dan yang ketiga daripada sifat ma'ani itu ilmu, artinya mengetahui. Apa artinya kita meyakini Allah punya ilmu? Artinya apa itu? Oh, saya yakin Allah punya ilmu. Artinya apa? Apa ilmu itu apa pada diri Allah Ta'ala? Ilmu itu artinya mengetahui. Jadi mengetahui yang ta'alluq yang tugas mengetahuinya itu dengan sekalian wajibat. Ada yang mengartikan ta'alluq fungsi, supaya mudah bagi kita. Yang lalu saya artikan ta'alluq itu supaya mudah paham adalah tugas. Allah punya ilmu. Apa tugas ilmu? Mengetahui sekalian yang wajibat, yang wajib, sekalian yang jaizat, yang mungkin, dan sekalian mustahilat, yang mustahil. Jadi Allah tahu yang wajib. Apa yang wajib? Allah. Allah tahu dirinya Allah. Apa yang mustahil? Apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala? Misal kata Allah punya anak, punya syarik, shin, ro, ya, kaf, syarik, sekutu. Itu mustahil. Apa yang jaiz, yang boleh, apa saja selain itu. Sehingga kalau ada pertanyaan, Allah tahu tidak siapa anaknya? Pertanyaan itu salah. Pertanyaannya sudah salah. Apakah rasanya teh manis? Orang tahu. Manis, mudah. Apakah rasanya teh manis dikasih garam? Namanya teh manis dikasih gula. Kok teh manis dikasih garam? Jadi kita tidak diharapkan tidak segera menjawab. Pertanyaan itu dulu dikoreksi. Kalau betul, pantas jawab. Kalau betul tapi rasa tak pantas dijawab, jangan dijawab. Kalau salah, salah. Jadi kalau pertanyaan, tahu nggak Allah siapa anaknya? Pertanyaan itu sudah salah. Jamaah. Sebab itu satu hal yang mustahil. Allah tahu dia mustahil punya syarik, sekutu. Allah tahu bahwa dirinya mustahil punya sekutu. Pengetahuan kemustahilan itu disampaikan kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, pada tabi'in, kepada tabi'in, kepada para ulama, terus kepada kita. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Jadi tak ada sekutu Allah Ta'ala. Tahu nggak Allah siapa anaknya? Tahu. Berarti ada anak dia. Tak tahu. Berarti dia tidak berilmu. Kita jawab, itu satu hal yang mustahil. Jadi Allah Ta'ala tahu dia mustahil punya syarik. Shin, ro, ya, kaf, sekutu. Partner. Kawan. Apalah istilahnya. Jamaah. Itu Allah tahu. Jadi bukan cemana anak Allah, bukan. Tapi Allah tahu itu satu hal yang mustahil. Jadi apa ilmu? Adalah mengetahui yang terkait atau yang bertugas terhadap segala yang wajib, segala yang jaiz, segala yang mustahil. Pengertian kata-kata ilmu dalam kaitan dengan diri Allah ini apa? Makna ilmu itu yaitu sifatun yankashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihin kishafan la yahtamilun naqidha biwajhin minal wujuhi.
Kalau kita sekolah madrasah begitulah. Makanya anak-anak kita yang tidak biasa membaca kitab Melayu agak susah dia memahami kitab Melayu ini dari kitab Arab. Kitab Arab mudah sekali jemaah. Apa ilmu? Sifatun yankashifu bihal ma'lumu ala ma huwa bihin kishafan la yahtamilu naqira biwajhin minal wujuhi. Kalau terjemah mudahnya, ilmu adalah sifat yang segalanya terbuka dengan sifat itu. Segalanya terbuka dengan sifat itu. Jadi tak ada yang tertutup jemaah. Kalau kita baca Melayunya, sifatun. Jadi ilmu adalah sifatun, sifat yang menyatakan dengan dia, dengan sifat itu sekalian maklum. Maklum apa saja yang diketahui. Apa sajalah jemaah, yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Semuanya itu nyata pada diri Allah Ta'ala atas barang yang ia dengan dia. Nah, atas barang yang ia dengan dia, ini maksudnya atas apa adanya. Jadi kalau dari jauh kita nengok sesuatu nun ke sana, nampak kita di siang hari macam ada air. Kita pun yakin itulah air. Datang ke sana airnya tak ada. Ternyata sana airnya. Datang ke sana tak ada. Pulang balik 7 kali. Itulah Sarah. Apa? Sa'i. Mak siapa? Mak Nabi Ismail? Siti Hajar. Okey. Artinya dari jauh dia tahu itu air. Padahal itu bukan atas barang yang ia ada dengan dia. Artinya yang ditengok dari sini air sebenarnya bukan air. Kalau Allah tidak. Bila Allah tengok air, air lah. Ya, macam saya, macam kita. Kan kita kalau nengok saya, oh ini orangnya baik nih. Nah itulah tahu kita. Padahal kalau ditengok, dibongkar dalam-dalamnya, busuk. Tapi dibilang juga, saya tahu dia tuh orangnya baik. Padahal dalamnya busuk. Baiknya baik pura-pura. Allah tak begitu. Jadi atas barang yang ia dengan dia. Ini saya mudahkan pahamnya untuk kita. Atas apa adanya benda yang terbuka tadi. Jadi tak ada yang tak terbuka. Ini terjemahan dari bahasa Arab ala ma huwa bihi. Jadi bagi sifat Allah ilmu itu nyata semua. Apa adanya dia. Kalau kita kan tidak apa adanya. Nampaknya. Ini jamaah. Kalau saya tanya sama kita, balik-balik lagi, ada berapa gelas depan saya ni? Satu. Memang itulah dia. Tapi kalau ditanya ahli fisika, ahli kimia, ini bukan satu nih. Jamaah. Dia tersusun dari zat-zat kimia yang menjadi satu. Panjanglah urusan ahli-ahli kimia. Tapi Allah pun menengok tu. Tahu. Semua tahu. Kita tahu, belum tentu ala ma huwa bihi. Belum tentu yang kita tahu itu atas barang yang ia dengan dia. Mudahnya kalau saya interogasi kita, tahu pasti kita tentang sesuatu itu. Nah, itu. Aku pun tak tahu pasti juga, cuma tahu aku begini. Allah tak begitu. Allah tahu pasti. Kita tahu sebatas apa yang kita tahu saja. Jemaah. Oh, ini saya udah. Okey ya. Nyata yang tiada menerima lawan. Jadi dengan ilmu itu nyata semua, tak ada lawan dia. Karena jemaah ada 4 tuh. Ada ilmu, lebih rendah zon, lebih rendah syak, lebih rendah waham. Kalau mau dari bawah ke atas, wahmun, waham, syak, zon, baru ilmu. Kalau mau dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, ilmu, zon, syak, wahmun, waham.
Kalau mau buat angka-angka supaya mudah bagi orang sekarang, ilmu tu tahu 100%. Dhan tahu ya 75%. Syak tahu 50%. 50%-nya tak tahu. Waham tahunya 25%. Tak tahunya 75%. Kalau waham tu kurasa agaknya barangkali kalau nggak silap, kalau nggak salah. Kira-kira kulit tu, itu waham. Syak, aku yakin tak yakin. Kalau bilang tak yakin, jumpa aku dia. Tapi kalau dibilang yakin, kalau zon, yakin aku. Tapi untuk sampai kau minta bersumpah bahagia, tak berani juga lah aku. Cuma yakin aku. Kalau ilmun, inilah bangsa cakap sebahagian kita, sembelih pun sembelihlah saya. Saya yakin Tuhan saya Allah Ta'ala. Itulah ilmun. Ya maaf. Jadi ilmun tu tak ada ragu-ragu. Wan, ada salahnya 20%. Syak, ada salahnya 50%. Waham, ada salahnya 70%. Jadi waham itu perkiraan. Syak, ragu. Zon, kuat, sangka. Ilmun, yakin. Nah, ilmu Allah itu nyata yang tiada menerima lawan. Jadi ilmu Allah tidak ada zon, tidak ada syak, tidak ada waham. Dengan satu jalan jua pun, jalan syak, jalan zon, jalan syak, jalan waham, tidak. Allah ilmun, yakin. Allah tahu, semua tahu. Cuma kita saja kadang-kadang membuat Allah agak-agak tak tahu. Kan kita yang membuat Allah macam-macam tak tahu Allah tu. Kalau yakin kita Allah tahu tentang kita, takkan kita menipu. Orang menipu tu kan kena yakin dia Allah tak begitu tahu. Orang yang malas, bukan kalau ini ya, kita ekstrim lah. Orang yang berbuat maksiat, itu kan tak yakin dia Allah tahu. Kalau yakin dia takkan buat maksiat. Macam kita cara suami ni, berbohong kepada isteri. Itu kan karena kita tak yakin Allah tahu. Kalau yakin kita Allah Ta'ala tahu, takkan kita berbohong sama isteri. Termasuk isteri. Pun begitu jemaah. Jadi dalam bahasa halus, kita yang buat Allah tidak tahu. Cuma mungkin bahasa kiasan macam awak ni tak faham dia. Allah Maha Kuasa. Macam mana awak buat Allah tak tahu? Tak mungkin lah, kata dia. Maksudnya itu bahasa kiasan. Macam sekarang ni. Jujurkah kita ngaji? Kan saya tak tahu. Saya tak tahu jemaah. Badan kita di sini, hati kita, daripada suntuk di rumah. Baguslah ngaji. Jadi ngaji itu bukan karena ngaji. Tengok dulu kira-kira yang terangkan kawan ni cocok enggak. Bukan karena mau ngaji. Jemaah. Sedangkan saya tahu kita ngaji. Tapi Allah tak begitu. Tahu betul Allah, luar maupun dalam. Cuma dalam bahasa kiasannya kita yang buat Allah tak tahu. Luar badan kita di sini, hati kita ke mana-mana. Dan kita anggap Allah tak tahu. Itu bukan bahasa sebenar, bahasa kiasan dia mah. Begitupun kata Imam Syafi'i, bila kau ibadah belum bisa karena Allah Ta'ala, ibadah aja terus. Mudah-mudahan satu masa bisa dia karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Imam Syafi'i, bila meninggalkan ibadah karena riya, itu riya tu. Jadi walaupun riya-riya juga, buat saja ibadah. Itu kata Imam Syafi'i. Okey ya. Selesai sudah. Tadi ada kata-kata menyatakan. Dan keluar, arti keluar tak masuk dengan yang menyatakan adalah yang tiada menyatakan. Seperti zon, syak dan waham. Itu tak menyatakan jemaah. Kalau menyatakan itu mestilah dia 100%. Kalau syak, waham, zon, syak, waham itu tidak menyatakan. Sebab dalam zon masih ada yang tak tahu 25%. Dalam syak masih ada tak tahu 50%. Dalam waham masih ada tak tahu 75%. Ya, itu tak masuk dalam menyatakan. Ya. Dan keluar dengan barang yang ia dengan dia, apa adanya. Jadi Allah Ta'ala tahu apa adanya.
Jemaah. Apa adanya kita luar dalam, Allah tahu. Semua apa adanya. Kita duduk di atas lantai ini rasa kita enak kali. Di bawah lantai masjid ni ada apa di bawah tu? Paling kita sebut tanah. Padahal seluruh di bawah tu ada dari mulai kasar sampai halus, Allah tahu. Apa adanya. Sesuatu yang bukan apa adanya itu disebut jahil murakkab. Dia tak tahu, menganggap dirinya tahu. Karena bahwasanya jahil murakkab itu tiada menyatakan dengan dia sekalian maklum atas barang yang ia dengan dia. Jahil murakkab itu dia tidak tahu tentang sesuatu semestinya. Tidak. Tapi menganggap dirinya tahu. Itu namanya jahil murakkab. Tak tahu tapi menganggap tahu. Karena itulah jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, para ulama di dalam kitab-kitab mereka selalu dan memang begitu di ujungnya menulis wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tapi kita ini sekarang tidak. Baru tahu sikit rasa kita macam kita lah yang tahu segalanya. Jemaah. Inilah kebalikan kita dari para ulama. Ulama itu ada ungkapan Imam Syafi'i, makin aku tahu tentang sesuatu, makin tahulah aku bahawa aku tak tahu. Jadi kalau kita makin tahu tentang sesuatu, sesungguhnya lebih banyak lagi yang kita tak tahu. Tapi orang belakangan ini tidak. Baru tahu sikit, rasanya macam dialah yang tahu segalanya. Sehingga dia tepuk dada. Kau pikir aku enggak ngaji? Oh, itulah dia. Jamaah. Saya ingin ajak kita, sebab tahunya kita ini bukan ilmun, tapi makrifat. Makrifat artinya mengetahui setelah sebelumnya tidak tahu. Itu makrifat. Jamaah. Makrifat itu artinya mengetahui sesuatu setelah sebelumnya tidak tahu. Jadi tahunya dia didahului oleh tidak tahu. Itu makrifat. Orang yang makrifat namanya arif. Ain alif rofah. Arif, orang makrifat. Makrifat artinya tahu setelah sebelumnya tak tahu. Tapi di masyarakat kalau dibilang, oh dia ahli makrifat nih, rasanya macam dah mahawali dia. Karena dia ahli makrifat. Padahal semakin disebut ahli makrifat, sesungguhnya dia semakin tidak tahu. Ini terbalik-balik. Jemaah, zaman kita dah terbalik-balik dah. Yang tahunya sikit, rasanya tahu banyak. Padahal orang tua-tua kita dulu ajarkan bila kail panjang sejengkal, janganlah dalam laut nak diduga. Jemaah, kita belakangan ini tidak saya perhatikan. Rasa dia macam dialah tahu segalanya. Saya suka menceritakan sama kita banyaknya kitab yang ditulis para ulama. Bukan maksud apa-apa, untuk menegaskan kepada kita, tahu kita ni masih amat sedikit berbanding tahunya para ulama. Tapi tak ada ulama yang sombong. Kalau sombong tentu tidaklah dia disebut ulama. Jamaah. Nah, jadi jahil murakkab ini dia tak tahu apa adanya. Apa yang sesungguhnya dia tak tahu, tapi menganggap dirinya tahu. Mengetahui setelah sebelumnya tidak tahu disebut makrifat. Orangnya disebut arif. Tetapi kata-kata arif dalam bahasa Indonesia menjadi bijaksana. Terjadi perubahan makna. Kalaulah maksud arif itu seperti penggunaan dalam bahasa Arab, maka keliru dengan mengatakan dalam pidato segala puji untuk Allah Ta'ala yang maha arif lagi bijaksana. Kalau, jangan dipotong perkataanku kalau. Arif dalam pengertian teknis ilmu bahasa Arab, bahwa maksudnya orang yang tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Sehingga kalau dia sebut Allah maha arif, maknanya Allah maha tidak tahu yang sekarang baru tahu. Kalau ini digunakan dalam pengertian bahasa Arab, murtad dia. Jika dia tahu bahwa ini maknanya. Tapi kalau dalam penggunaan bahasa Indonesia malah baik.
Allah yang ma'arif dalam pengertian Allah yang maha bijaksana. Itu terjemahan dari hakim. Bukan hakim, tapi hakim. Hakim maknanya maha bijaksana. Nah, hati-hati penggunaan kosakata bahasa Arab. Kalau kita tidak tahu, baiknya tanya sama yang tahu. Nah, Allah tidak disebut makrifat. Allah disebut ilmun. Allahnya alim. Nah, kita makrifat. Kitanya disebut arif. Mengapa begini saya terangkan? Sebab ilmu agama kita melulu menggunakan bahasa Arab. Jadi mau tidak mau ikut pada penjelasan bahasa Arab itu. Oke ya. Jahil murakkab artinya bodoh bersusun. Mengapa disebut bodoh bersusun? Dia tak tahu dan dia tak tahu kalau dia tak tahu. Nah, inilah disebut jahil murakkab. Oke ya. Baik. Nah, karena itu saya bagi tahukan kepada kita. Sesungguhnya yang kita tahu tentang sesuatu itu boleh jadi baru sampai tingkat zon. Boleh jadi. Karena itulah jamaah dimestikan kepada kita sikap rendah hati. Bahwa yang kita tahu belum tentu tahu. Yang kedua, diperlukan sikap kita lapang dada. Oleh karena boleh jadi yang kita tahu itu sebenarnya bukan tahu, tapi salah. Boleh jadi jamaah. Jadi, tanda orang belajar ilmu, dia rendah hati dan terbuka. Dia rendah hati dan terbuka. Rendah hati karena boleh jadi yang dia tahu sebetulnya bukan tahu. Tapi baru peringkat zon. Terbuka atas koreksian orang lain. Karena boleh jadi yang dia tahu adalah salah. Karena itulah di kalangan ulama ada mengatakan begini, yang kita yakini benar tapi terbuka kemungkinan untuk salah. Yang orang yakini menurut kita salah tapi terbuka kemungkinan untuk benar. Jadi dalam ilmu nggak ada paku mati, jamaah. Yang jadi masalah ketika kita menghakimi orang dengan ilmu kita. Lantas kita bilang dia salah. Padahal boleh jadi tak begitu. Nah, ketika orang tidak tahu, tapi nggak sadar dia kalau dia tidak tahu, itu jahil murakkab. Orangnya jahilun murakkibun. Perbuatannya jahlun murakkabun. Keluar dengan tiada menerima lawan. Nah, artinya ilmu Allah itu tiada menerima lawan. Lawan ilmu adalah zon, syak, waham. Ilmu Allah tak ada zon, tak ada syak, tak ada waham. Ilmu dia tak masuk dengan kata-kata menerima lawan adalah iktikad, keyakinan yang jazim, yang yakin. Iktikad kita tentang sesuatu, yakin kali kita. Beginilah dia. Padahal keyakinan kita itu karena bahwasanya masih menerima lawan. Jamaah. Kita yakin begini. Jamaah. Yakin kita. Bila tengok hujan, bila tengok awan mendung, gedebung, apa tu, guruh. Jamaah. Dua, kilat, gelap. Yakin kita akan turun hujan. Jamaah. Padahal boleh jadi lawannya. Sebetulnya kita baru sampai tahap zon. Berdasarkan tanda-tanda, ini hujan. Apalagi cara sekarang. Terang tiba-tiba gelap. Gelap tiba-tiba terang. Nah, ilmu Allah tak begitu. Ilmu Allah tak begitu. Jemaah. Kalau ilmu selain Allah Ta'ala, dia menerima lawan. Walaupun kita yakin begini. I'tiqadun jazimun. Keyakinan yang pasti. Begini. Tetapi itu bisa menerima lawan. Dengan ada sangkal. Itu bukan sangka. Dengan ada sangkal oleh orang yang menyangkali dia. Kita disangkal orang. Jemaah.
Contoh, kita yakin betul bahwa Nangro Aceh Darussalam, ibu kotanya adalah Banda Aceh. Yakin kali kita? Dari dulu itu kota nama Banda Aceh. Tahu-tahu ada orang bilang, kita tak salahkan pengetahuan kau. Dia menyangkal kita. Padahal kita i'tiqadun jazim. Keyakinan yang pasti bahwa kota itu bernama Banda Aceh. Kita tak bisa disalahkan. Yang disalahkan karena kita nggak punya dua tadi. Rendah hati dan terbuka. Tapi pengetahuan kita nggak disalahkan orang itu yang kita dapat. Maunya kita punya sifat atau sikap rendah hati dan terbuka. Ternyata ada fakta sejarahnya kota itu dulu namanya Kota Raja. Bahkan bukan Kota Raja, Kuta Raja. Bukan Banda Aceh. Kita yakin kali namanya Makassar. Padahal dulu Ujung Pandang. Kita yakin sekali namanya Kalimantan. Padahal dulu Borneo. Kita kata negara, padahal negeri. Negeri beda dari negara. Makanya i'tiqadun jazimun, keyakinan kita yang pasti itu, keyakinan itu tidak disalahkan. Keyakinan kita itu, aku yakin, yakin kita itu tidak disalahkan. Tetapi ilmu yang kita yakini itu dikoreksi. Jamaah, ini hati-hati. Makanya orang berilmu beramal salah, dia masih dihargai oleh agama. Itulah keluar hadis Rasulullah, man ijtahada fa akhta'a fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang serius beragama, dia baca dalil Al-Qur'an hadis, lantas dia ambil hukum dari Al-Qur'an hadis, ternyata salah, dia tetap dapat pahala satu bahagian. Tapi dia berusaha memahami dan seterusnya, benar, dia dapat pahala dua bahagian. Itu dalam agama. Jadi ketika kita i'tiqadun jazimun, keyakinan kita pasti bahwa itu namanya adalah Banda Aceh, keyakinan kita itu tidak bisa disalahkan. Jamaah. Karena itu memang keyakinan kita. Tetapi memastikan bahwa dia hanya disebut Banda Aceh, itulah yang salah. Dapat paham nih? Jadi keyakinan saya bahwa itu Banda Aceh nggak bisa disalahkan. Tapi saya memastikan cuma Banda Aceh. Itulah yang salah. Ya, karena ternyata dia disebut Kuta Raja. Dulunya. Jamaah. Artinya, saya ini bisa disangkal oleh orang yang menyangkal. Makanya kita sebagai manusia, ilmu kita macam mana sekalipun terbukalah untuk disangkal. Masalahnya bukan itu. Pantaskah kita menyangkal? Nah, si Fulan arsitek. Si Fulan yang satu pakar kelautan. Bagaimana dia menyangkal arsitektur hasil si Fulan yang arsitek? Itu bagaimana cara menyangkalnya, jawab? Tidak masuk. Karena berbeda ilmunya. Jadi macam kita, kalau mau menyangkal, sangkal. Asal memang itu otoritas kita. Jamaah. Saya ahli loh dalam jual goreng-gorengan. Itu ahli saya. Menggoreng dan menjualnya itu saya ahli. Jamaah. Tapi begitu saya diajak untuk dagang baju, gagap saya udah, jamaah. Udah nggak bisa. Kira-kira begitu. Makanya kepada kita, kalau mau menyangkal sesuatu, sangkal. Dengan catatan, sangkalan kita itu mesti bertanggung jawab. Sehingga keluar cakap Imam Asy-Syafi'i, aku kalau berdiskusi dengan orang pintar, aku menang. Tapi kalau berdiskusi dengan orang bodoh, aku kalah. Jamaah. Nah, ini mau hati-hati. Jadi, ilmu saya, ilmu kita, secara tauhid itu tak sampai pada level ilmu. Itu pada level zan. Jamaah. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbuka untuk disangkal. Jamaah. Pengetahuan kita terbuka untuk disangkal. Kecuali yang memang menurut agama
qat'iyyun bid-darurati. Pasti secara mudah. Itu tak bisa disangkal. Contoh, ada Tuhan, itu tak bisa disangkal. Contoh, Tuhan itu Allah, itu tak bisa disangkal. Contoh, Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tak bisa disangkal sebab dalil-dalilnya jelas. Apa maklum? Bahasa kita maklum tu mudah, segala yang diketahui. Ini kitab Melayu dulu. Dan mana maklum itu, iaitu barang yang kelakuannya bahwa diketahui ia. Artinya sesuatu yang diketahui. Apa dia? Yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, itu maklum. Arti maklum tu diketahui. Jamaah. Apa sajalah tentang sesuatu. Dan Allah termasuk dalam sesuatu itu. Jamaah ya. Meskipun nanti kalau kita baca Al-Quran mau hati-hati juga. Kalau sampai kepada Al-Quran dia mau hati-hati. Jamaah ya. Dan yaitu tiap-tiap yang wajib. Itulah yang maklum. Seperti zat Allah. Allah tahu. Dan sifat kamalatnya, sifat sempurna Allah. Allah tahu. Jamaah. Dan tiap-tiap yang harus, yang mungkin. Seperti menjadikan alam atau meniadakan dia. Allah tahu. Dan tiap-tiap yang mustahil. Seperti mengetahui dengan Allah. Seperti mengetahui, mustahil. Seperti, bukan mengetahui itu. Seperti menyengutui dengan Allah. Seperti menyengutui dengan Allah. Allah tahu bahwa mustahil ada sekutu Allah. Makanya begini jemaah, kata Rasulullah, nanti akan datang tuh. Kita akan digoda oleh setan. Setan kira-kira membisikkan sama kita, kau asal kau dari siapa? Ayahmu. Ayahmu, ayahnya lagi. Ayahnya terus pada terus nanti sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, kata Rasulullah. Nanti akan datang juga, akan dibisikkan setan. Allah dari mana? Maka ketika itu baca Qul Huwallahu 33 kali, kemudian isyarat saja ke sebelah kiri ludahkan. Apa maksud saya jemaah? Terkait dengan yang mustahil Allah tahu. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak ada sekutu. Kita wajib meyakini Allah satu. Selesai. Sampai situ. Sebatas yang Rasulullah ajarkan kepada kita, itu saja. Jamaah, lebih tidak. Apalagi Allah tahu dan tiada bersifat ia dengan sekalian sifat kamalatnya. Ini satu mustahil. Allah tidak bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu satu hal yang mustahil dan Allah tahu. Jadi yang maklum itu, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Allah tahu tentang dirinya dengan segala kesempurnaannya. Allah tahu tentang dirinya hal-hal yang mustahil tentang dirinya. Allah tahu tentang yang jaiz, yang mungkin-mungkin saja. Semua Allah tahu. Tidak ada Allah yang tidak tahu. Karena itu rugi kalau kita menganggap Allah tidak tahu dalam bentuk tindakan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita bisa bersembunyi dari siapapun. Bahkan kita bisa melawan suara hati kita. Tetapi Allah Ta'ala tetap tahu. Jamaah ya. Baik. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.